Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Devani Mutiara Chandra. Saya Khailana Divana Septia. Saya Kaila Putri Darmawan. Kami dari kelompok 3 Ingin membahas tentang afilisasi dan atraksi dalam komunikasi interpersonal. Mari kita bahas satu persatu apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang paling murni pada manusia, di mana seseorang berkomunikasi kepada dirinya sendiri, termasuk merasakan, memikirkan, mengevaluasi, dan melibatkan dialog batin, refleksi, dan pemikiran tentang diri sendiri di dunia sekitarnya. Dan dilanjut dengan pengertian apa itu afilisasi dan atraksi. Nah, yang pertama yaitu ada afilisasi. Ini merujuk pada kebutuhan seseorang untuk menjalin hubungan sosial. Mereka merasa diterima dan menjadi bagian dalam suatu kelompok atau komunitas. Nah, yang kedua yaitu ada atraksi. Ini termasuk dalam interpersonal attraction. Ini merupakan ketertarikan seseorang terhadap orang lain, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Dan singkatnya, dalam komunikasi interpersonal ini, afilisasi merujuk pada kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial, dan atraksi merujuk pada ketertarikan terhadap individu lain dalam berbagai aspek. Dan langsung saja mari kita bahas tentang konsep, sistem, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan manfaat, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam komunikasi interpersonal ini. Baik, saya akan menjelaskan pengertian yang pertama, yaitu konsep komunikasi intrapersonal. Jadi, konsep komunikasi interpersonal itu adalah proses komunikasi seseorang yang terjadi dalam diri sendiri, yaitu seperti proses berpikir, merenung, dan berbicara dengan diri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama ada persepsi. Penafsiran individu terhadap informasi berdasarkan pengalaman dan kepercayaan. Yang kedua ada memori, proses penyimpanan dan pemulihan informasi dalam pikiran individu. Ketiga ada berpikir, proses pengelolaan informasi yang melibatkan analisis, evaluasi, dan perenungan. Dan dilanjut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama ada emosi. Ini merupakan keadaan emosional yang mempengaruhi persepsi dan pemikiran individu. Dan yang kedua ada pengalaman hidup. Ini merupakan cerita masa lalu yang membentuk cara individu merespon informasi. Dan yang terakhir yaitu ada nilai dan keyakinan. Ini merupakan perspektif moral dan spiritual yang dapat membentuk pola pikir seorang individu. Lalu, manfaat dalam komunikasi interpersonal itu ada meningkatkan kesadaran diri, mengambil keputusan yang lebih baik, mengelola emosi dan perilaku, dan meningkatkan kepercayaan diri serta mengembangkan kemampuan refleksi diri. Selanjutnya ada contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada diary writing, menulis jurnal pribadi untuk memahami perasaan dan refleksi sendiri. Yang kedua ada self-talking, berbicara pada diri sendiri untuk mengendalikan emosi dan pikiran. Yang ketiga ada visualization, melakukan visualisasi tujuan dan harapan pribadi secara internal. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye-bye semuanya.